Selamat malam semuanya, kita bersyukur ketemu lagi. Kita akan mulai pada saat malam hari ini. Ibu Ika, bisa doa pembukaan, Bu? Iya, Pak Gam. Ya, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat baiknya Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bukan karena Yes. kekuatan kemampuan kami Bapak. Kami tahu Tuhan kami manusia yang lemah Bapak, tetapi Tuhan kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan kasih setiamu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak sebentar Tuhan pada saat malam hari ini kami merendahkan hati di hadapan-Mu Bapak. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapak, perkataan kita, laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Bapak, layakkan kami agar tidak menjadi penghalang doa-doa kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini Bapak, di mana pada malam hari ini Bapak kami boleh berkumpul Tuhan melalui udara Bapak. Kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Bapak, memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau satukan hati kami Bapak untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya ke dalam genggaman tangan-Mu saja Bapak. Dan kami bersatu hati mematahkan, menghancurkan segala pekerjaan setan, kau iblis yang mencuri suka. Patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, demi nama Yesus. Namun kami hanya lepaskan kuasa Roh Kudus-Mu Bapak, bebas bekerja di tempat kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan mulai penyembahan kita, nanti Bu Gembala akan memimpin kita. Kita naikkan pujian Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
kasih, Kau Allah yang kudus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kasih setiamu tiada berkesudah atas kami. Kasih dan kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Kasih setia dan kemurahan-Mu luar biasa. Terpujilah Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Lama-lama nama-nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, sepanjang hari ini. Lengkapi kami dengan pengalaman yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Engkau sungguh besar, sungguh ajaib, sungguhlah mulia. Terpujilah, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdiri menghadap tahta. Oh, haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sekali lagi, Ku ada Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
besar Sekali lagi besar anugerahmu. besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, Amin. semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, Semakin hari, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. amin Tuhan. Allah yang peduli bagi setiap Haleluya kami. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang mengerti. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ketika kami merenungkan Haleluya. perjalanan hidup kami Tuhan, perjalanan keluarga kami, Biarkan kami bertumbuh. gereja kami, sungguhlah besar anugerah. Haleluya. Kami percaya hanya Kau Allah yang peduli segala masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan untuk menerima renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian ini. Allah peduli. Tidak ada yang sepeduli Allah, sahabat atau teman yang kita sebut kadang-kadang tinggalkan kita. Tetapi Allah tidak seperti itu. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa kau harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Mari silakan Pak. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau adalah Allah yang peduli buat setiap persoalan yang kami hadapi. Malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan.
Biarlah firman yang dibagikan malam hari ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membacakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan Pak Gembala kita. Dengan tema kita malam hari ini, doa itu tidak sia-sia. Di mana pembacaan firman Tuhan dari Mikha pasal 7 ayat yang ke-7, di mana bunyinya berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Sekali lagi Bapak Ibu saya bacakan buat kita. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Jadi kita percaya bahwa Allah itu menyelamatkan setiap kita, dan Allah itu mendengarkan setiap keluh kesah kita, setiap ucapan syukur kita. Dia adalah Allah yang maha mendengar. Seperti lagu kita tadi berkata bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang pun Tuhan selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu malam hari adalah di mana kita akan menutup hari yang kita jalani sepanjang hari ini penuh dengan doa. Kita bangun pagi mengucap syukur karena kita bisa bernapas, bisa menikmati hari yang baru, dan di malam hari pun kita akan menutup hari kita, menutup mata kita berdoa, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah kita terima sepanjang satu hari. Ada banyak hal yang sudah kita alami sepanjang satu hari. Mungkin Bapak Ibu kita mengalami sukacita. Kita mengalami sukacita di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bekerja. Mungkin kita dapat reward dari pimpinan kita. Tentu kita bersukacita secara manusia. Tapi mungkin juga kita mengalami pergumulan. Namanya manusia Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas, tentu yang namanya pergumulan itu tidak pernah lepas dalam hidup kita. Mungkin kita bergumul tentang apa yang kita butuhkan hari esok. Kita bergumul bagaimana cara menghadapi pekerjaan hari esok. Tapi dalam pergumulan ini kita selalu melibatkan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan pun berkata, jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita gumulkan, kita libatkan Tuhan. Karena Dia adalah maha mendengar. Dia adalah maha penjauh dalam hidup kita. Mungkin juga kita mengalami kekecewaan, bahkan kegagalan. Kita maunya hari ini seperti ini yang terjadi, tapi kenyataannya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tentu Bapak Ibu secara manusia kita kecewa. Tentu secara manusia kita merasa gagal. Tapi percaya di dalam Tuhan, kegagalan itu tidak ada. Di dalam Tuhan, yang ada adalah hanya sukacita. Di mana Nabi Mikha juga hidup di masa penuh kesulitan. Ketika bangsa Israel menghadapi krisis rohani dan ancaman dari bangsa lain. Jadi di saat Mikha saat itu mengalami kesulitan-kesulitan, dia tetap mengucap syukur. Ya, tetapi di tengah situasi itu, Mikha menyatakan iman yang teguh. Aku akan menantikan Tuhan, seperti bacaan kita tadi. Mikha tetap menantikan Tuhan. Begitu juga hanya dengan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan malam hari ini. Di saat masalah bertubi-tubi dalam hidup kita terjadi, alangkah lebih baiknya kita selalu mengucapkan, aku akan menantikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah pemberi jawaban yang pasti dalam hidup saya. Itulah iman kita, iman Kristen kita. Iman yang percaya kepada Tuhan, menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebagai isi renungan kita malam hari ini Bapak Ibu, menantikan Tuhan berarti percaya, bukan putus asa. Menjelang malam, kita bisa merasa lelah, bahkan khawatir tentang hari esok.
Ya, pasti namanya kita ya Bapak Ibu ya. Itu apalagi namanya pelayan-pelayan Tuhan ya. Itu pergumulannya banyak. Ya, bergumul bagaimana supaya jemaat Tuhan diberkati, bergumul tentang keluarga, itu sudah pasti ya. Tapi kita tidak perlu Bapak Ibu untuk khawatir tentang hari esok. Karena di firman Tuhan pun hari esok itu mempunyai kesusahannya tersendiri. Yang penting kita mengucap syukur. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Namun firman ini mengingatkan bahwa pengharapan kita tidak pernah salah alamat. Ya, pengharapan kita itu tidak pernah salah alamat. Di dalam kitab Yeremia di sana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia gitu ya, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti salah alamat ya. Kalau kita mengharapkan manusia, pasti kita salah alamat. Tapi kalau kita mengharapkan Tuhan, maka tidak ada salah alamat kita Bapak Ibu. Allah yang kita nantikan adalah Allah yang setia ya. Allah yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan memberkati kita, kalau sekarang Tuhan memberkati kita, masa hari esok Tuhan meninggalkan kita? Itu sangat tidak mungkin Bapak Ibu. Allah yang menyelamatkan. Poin yang kedua itu Allah yang menyelamatkan. Mika tidak menaruh harapannya pada kekuatan manusia, melainkan kepada Allah yang sanggup menolong. Ya, manusia boleh kita percaya kepada manusia, tapi janganlah taruh pengharapan, karena pengharapan itu hanya daripada Tuhan. Ya, melainkan kepada Allah yang sanggup menolong. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu yang mampu menolong kita, bahwa Tuhan itu yang sanggup menjawab semua keluh kesah kita. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu, dalam pergumulan apapun, kita yakin, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan dan memberi jalan keluar. Ya, yang percaya kepada Tuhan tidak ada jalan buntu Bapak Ibu. Kalau di ganggang ada namanya jalan buntu, tapi di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Allahku akan mendengarkan aku. Poin yang ketiga, malam adalah waktu yang baik untuk berdoa. Ya, jadi di saat malam hari sebelum kita menutup mata, alangkah baiknya kita ngambil saat teduh sejenak. Ya, bukan masalah berapa lama kita berdoa, tapi bagaimana cara kita mengucap syukur buat hari yang sudah kita lewati. Bukan sekedar rutinitas, tapi keyakinan bahwa doa kita didengar. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita doakan, Tuhan akan mengabulkan. Kita boleh datang dengan segala isi hati, apakah itu ucapan syukur, permohonan, bahkan keluh kesah. Jadi kadang kita sebagai manusia yang ada hanya keluh kesah, kita tidak pernah mengucap syukur. Tapi di dalam firman Tuhan malam hari ini, kita mengucap syukur, kita bermohon kepada Tuhan. Bahkan pergumulan kita, keluh kesah kita yang sudah kita tidak mampu untuk mengatasi, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengabulkan setiap doa-doa saya. Tuhan mendengarkan kita dengan penuh kasih. Ya, Tuhan itu setiap doa kita, setiap pergumulan kita, Tuhan itu selalu mendengarkan kita. Ya, aplikasi buat jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Setiap malam, jangan tutup hari dengan kekhawatiran, tapi dengan doa dan pengharapan. Jadi di saat kita menutup malam hari, di saat kita menutup hari ini, kita beristirahat, marilah kita penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Tidak perlu khawatir untuk hari esok. Tidak perlu kita khawatir bagaimana besok uang SPP anak saya, bagaimana besok jajan anak saya. Tidak perlu Bapak Ibu, karena Tuhan itu pasti tahu. Sebelum kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Serahkan segala beban pekerjaan dan rencana kita di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, mari libatkan Tuhan di dalamnya. Karena kalau kita libatkan Tuhan, pasti tidak akan salah. Percayalah, Allah yang sama akan mendengar. Mika juga mendengar doa kita malam hari ini. Ya, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang sama. Kalau di saat Mika mengalami kesulitan, Tuhan membantu dia karena dia menantikan Tuhan. Kita juga malam hari ini percaya bahwa doa kita juga dibantu oleh Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ayat ini menjadi pegangan. Allahku akan mendengarkan aku. Saat kita menutup mata malam ini, kita tidak sendiri, tapi Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menjaga kita, dan esok hari kita akan bangun dengan kekuatan yang baru. Ya, di saat malam hari, kita katakan Tuhan, terima kasih buat hari ini. Bangunkan aku besok pagi dengan tubuh yang sehat. Di saat kita bangun pagi hari, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, buat hari yang indah yang Kau berikan.
Kita selalu mengucap syukur Bapak Ibu. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Menjadi rema dalam hidup kita. Dalam setiap langkah kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengarkan malam hari ini. Biarlah senantiasa firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Berkati setiap kami, berkati seluruh jemaat yang ikut malam hari ini untuk doa Tuhan. Kau berkati semuanya ya Tuhan, biarlah senantiasa berkat Tuhan selalu tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Thomas dan juga Nian-Nian yang ikut doa dengan bonekanya. Puji Tuhan, memang kita harus menggunakan doa ini adalah untuk senjata perang kita karena hidup adalah perjuangan rohani. Dan sebentar kita akan doakan juga Bu Marta ya untuk keadaan Indonesia yang besok itu ada rencana demo besar-besaran. Kita doakan supaya Tuhan covery, nggak cuma di Jakarta tetapi wilayah-wilayah di seluruh Indonesia supaya terkendali dengan baik. Tidak ada kerusuhan yang merusakkan banyak hal ya. Dan juga kita doakan untuk kegiatan kita, jemaat kita, dan juga Natal kita, dan juga saya umumkan untuk mulai minggu nanti kita akan sediakan kotak yang satu lagi untuk pengumpulan untuk tim PW ya, untuk diberikan kotak itu supaya siapapun sukarela, ini bukan paksaan. Jadi tim PW dan juga jemaat juga silakan untuk berapa saja ditaruh di dalam kotak itu. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan naikkan pujian ini. Pembuat mujizat adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang megang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi. Yang membelah laut, yang teguhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan pada malam ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami Tuhan duduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Dan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan hamba-Mu melalui Pak Thomas Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh kami Tuhan bisa meresponi hidup ini Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Berkati Tuhan Pak Thomas Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan keluarga Pak Thomas ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Gembala sidang kami Tuhan, bersama Ibu Gembala kami dan kedua anaknya Jason dan Yapet Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin mereka Tuhan, Kau berikan hikmat marifat Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Segala apa yang disampaikan isi hati-Mu Tuhan buat jemaat Tuhan, agar kami boleh meresponinya Tuhan dengan hati yang
syukur Tuhan, dan senantiasa memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan, Pak Buyung, Ibu Yetir, anak cucu menantunya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan yang ada di Pulung Kencana Tuhan, hamba-Mu Pak Pendeta Barnabas bersama keluarga dan jemaatnya Tuhan. Biarlah Tuhan kedua orang tua kami ini Tuhan senantiasa Engkau berikan perlindungan Tuhan di masa tuanya Tuhan, agar mereka tetap sehat keadaannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat kami GBS 56 Tuhan. Kami serahkan jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun Tuhan musim kehidupan jemaat kami Tuhan, agar mereka senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Senantiasa Tuhan berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah jawaban segala kehidupan kami Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang akan mengerti Tuhan, dan tepat pada waktunya jawaban yang terbaik Engkau berikan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan mengalami kelemahan tubuh Tuhan, yang masih rutin berobat Tuhan ke rumah sakit Tuhan. Biarlah berikan mereka kekuatan, berikan hati yang bersyukur Tuhan, dan semangat yang baru Kau berikan Tuhan. Dokter dan para obat juga hanya perantara, penyembuh yang sejati datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh kegiatan kami Tuhan, baik ibadah PW seperti malam ini Tuhan, baik ibadah WBI Tuhan, baik ibadah profesi Tuhan, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, dan bahkan ibadah umum hari Minggu Tuhan yang kami lakukan Tuhan, dan komsel-komsel Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan ini Tuhan. Kegiatan ini Tuhan bukan rutinitas Tuhan, tapi ibadah ini Tuhan untuk kami Tuhan sebagai jalan berjumpa denganmu Tuhan, baik melalui pujian, baik melalui doa, baik melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil pelayanan dalam minggu ini Tuhan Yesus, baik di ibadah WBI, baik di ibadah raya Tuhan, dan ibadah komisi juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang sudah terjadwal Tuhan di dalam melayani minggu ini Tuhan, berikan hati seorang hamba Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, hati yang tulus Tuhan melayani-Mu Tuhan, karena Engkau Raja Tuhan di atas segala raja. Siapakah kami Tuhan bisa melayani-Mu Tuhan? Inilah suatu kehormatan Tuhan, kalau Engkau izinkan kami untuk melayani-Mu Tuhan di setiap ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan kami persembahkan hidup kami Tuhan, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan, bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden Prabowo Tuhan, bersama Bapak Gibran Tuhan sebagai wakilnya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, marifat kepada mereka Tuhan, di dalam menjalankan kepemimpinannya ini Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan senantiasa berseru kepadamu Tuhan, meminta pertolongan, meminta hikmat Tuhan di dalam mengambil keputusan apapun Tuhan. Apapun rencananya Tuhan, besok tanggal 28 Agustus Tuhan tahun 2025 akan mengadakan demo besar-besaran Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, yang baik pendemo ini juga Tuhan, agar tidak arogan dan tidak anarkis Tuhan, tapi biarlah Tuhan mencurahkan Tuhan seluruh Tuhan untuk kepentingan rakyat Indonesia ini Tuhan, dan para pejabat-pejabat juga Tuhan, agar bisa meresponinya Tuhan, isi hati rakyat Indonesia ini Bapa. Kami serahkan juga Tuhan, baik juga MPR, DPR Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan boleh mengayomi Tuhan rakyat bangsa Indonesia ini, bukan untuk mementingkan kepentingan sendiri, tapi sungguh-sungguh Tuhan mementingkan Tuhan seluruh warga Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan para gubernur-gubernur Tuhan, dimanapun mereka bertugas sampai saat ini Tuhan Yesus, biarlah juga mereka bisa menjalankan tugasnya Tuhan di dalam anugerah kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Gubernur Tuhan, KDM Tuhan, berikan hikmat marifat Tuhan, segala apapun tindakannya Tuhan, biarlah Tuhan dia senantiasa Tuhan mementingkan warga Jawa Barat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat wali kotanya, dan wali kota dan wakilnya bersama jajarannya Tuhan, sampai RT RW di lingkungan kami Tuhan. Mampukan mereka Tuhan menjalankan tugasnya Tuhan dengan hikmat marifat daripada-Mu, dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kesejahteraan kota Depok ini Tuhan boleh kami rasakan Tuhan, seluruh kota Depok ini Tuhan, baik pembangunan Tuhan, baik kesehatan, bahkan rumah sakit Tuhan, dan pendidikan Tuhan, dan kesejahteraan kota Depok ini Tuhan. Biarlah Tuhan wali kota juga Tuhan boleh
melihatnya Tuhan. Berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin kota Depok ini Tuhan, agar mereka tuh yang punya hati belas kasih Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi warga kota Depok ini Tuhan, mementingkan Tuhan kepentingan rakyat kota Depok ini Tuhan, bukan kepentingan pribadi, tapi sungguh-sungguh Tuhan warga Depok yang diutamakan terlebih dahulu Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Depok ini Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja ini Tuhan, dimanapun berdiri saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh Tuhan bersatu Tuhan untuk menegakkan panji-panji-Mu Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan juga Tuhan, seluruh Tuhan pejabat-pejabat yang ada di kota Depok ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar juga sungguh-sungguh Tuhan bersatu Tuhan, satu hati, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kota Depok ini Tuhan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan lawatan Allah yang terjadi. Sehingga Tuhan boleh pemulihan terjadi Tuhan. Semua juga kebangkitan rohani boleh terjadi Tuhan bagi kota Depok ini juga. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang dianiaya Tuhan, yang dilarang mendirikan pembangunannya Tuhan, gereja dibangun Tuhan. Berkati Tuhan lingkungan-lingkungan ini Tuhan, berkatilah Tuhan yang senantiasa Tuhan melarang mendirikan rumah ibadah dan melarang ibadah. Tuhan Kau yang sanggup menjamah hati mereka Bapa, mengubah paradigma mereka Tuhan. Berikanlah Tuhan hati penuh kasih bagi mereka Bapa. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan. Apapun usaha jemaat-Mu Tuhan, baik usaha warung Tuhan, baik toko Tuhan, dan informal dan formal juga Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan. Berikan hikmat marifat yang datangnya daripada-Mu Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan menjalankan tugasnya Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Pekerjaan ini juga Tuhan datangnya daripada-Mu, agar mereka bertanggung jawab juga Tuhan kepada-Mu Tuhan, dan melakukan juga takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian haleluya bagi anak. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya darahnya menentukan setiap ibu suku bangsa memakmur dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada saat malam hari ini, dan kami mendoakan Tuhan supaya setiap doa-doa syafaat kami boleh didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga memiliki hati yang tunduk, mau dibentuk, memiliki hati yang lembut untuk menuruti firman Tuhan yang disampaikan pada saat malam hari ini. Dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas seluruh jemaat Tuhan, berkat kesehatan, berkat pendidikan yang baik buat anak-anak, dan juga berkat untuk ekonomi keuangan yang cukup untuk usaha dan pekerjaan, masa depan, jodoh dan juga keturunan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dan diberikan hati yang baik, diberikan hati yang mau lembut dan mau bertobat ketika mendapatkan teguran daripada Tuhan. Dan kiranya perlindungan Tuhan keluar masukmu tetap ada dalam kekuatan Tuhan. Dan kiranya malam hari ini kita bisa istirahat dengan baik dan bangun dan sehat oleh karena anugerah Tuhan saja. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sebentar teman-teman sekalian,
Terima kasih Bu Sarah sudah memilihkan lagu-lagu. Dan berikutnya nanti Pak Sab bisa buka kamera Pak. Siap, Pak Gem. Ya nanti untuk berikutnya nanti ya mohon nanti pilihkan 5 lagu ya Pak ya. 3 lagu untuk penyembahan, kemudian nanti 1 lagu untuk menjelang firman. Nah, habis itu untuk doa syafaat dan kemudian penutup. Ya, terima kasih, nanti dibantu supaya Kakak Milsa mengingatkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian pada saat malam hari ini, luar biasa. Tetap semangat ya. Ya, nian-nian. Tuhan berkati. Tuhan Tuhan berkati. Ya, puji Bapak. Tuhan. Ya, Tuhan saya berkati. sebutkan di sini. Gem. Terima kasih Bu Linda, Shalom, Bapak. Pak Po, Istirahat. Bang Tuhan Andi, berkati. ya, Bu Sarah, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Herma, Bu Ika, Bu Mila, ya, Bu Sugi, Pak Ferry, Tuhan berkati. Iya, ya. ya, puji Tuhan. Tuhan berkati Thank you semuanya, ya, Pak Gem. Pak Thomas, sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati kita ya. Ya Puji Tuhan, sehat selalu. Dan besok yang arah-arah ke Jakarta kayak Bu Linda agak hati-hati ya Bu, karena mungkin ada demo dan lain sebagainya. Kita doakan saja. Amin, amin. Ya. Ya, Pak Gem. Oke ya teman-teman ya, saya tutup ya. Pamit Ya, ya. Tuhan berkati ya. Shalom. Tuhan berkati. Shalom.